kembali lagi pada video pembelajaran IPS ya untuk kelas 7 SMP, di mana ini merupakan pertemuan kelima di bab 3 ya dengan topik pasar dan harga keseimbangan ya. Masih bersama saya Thomas Rinto Harmunte. Jadi ini merupakan lanjutan dari pembahasan materi kita di pertemuan sebelumnya ya. Nah, seperti biasa, adapun target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan kaitan atau hubungan antara permintaan, penawaran, pasar, dan harga ya. Kita awali yang pertama, pengertian dari pasar. Nah, secara umum, pasar bisa kita artikan sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan kegiatan jual beli ya, atau proses terjadinya interaksi ya, hubungan antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan ya. Jadi intinya adalah bahwa pasar ini merupakan tempat terjadinya ya pencapaian kesepakatan ya, pengambilan kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana tidak harus bertemu secara langsung, bisa juga secara tidak langsung begitu ya, melalui media tertentu. Nah, pasar memiliki fungsi sebagai berikut. Ada beberapa fungsi dari pasar ya. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi maksudnya untuk memperlancar penyaluran barang dari produsen ke konsumen ya, dari si pembuat barang ke pemakai barang tersebut gitu ya. Melalui transaksi jual beli, bahwa produsen dapat memasarkan atau menjual barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara distributor itu ya. Lalu melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat ya. Mengapa mudah? Karena memang sudah disediakan oleh distributor ya. Kita lihat yang kedua, yaitu fungsi pembentuk harga ya. Pasar mewujudkan kesepakatan ya, kesepakatan harga antara penjual dan pembeli ya. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar ya, tawar-menawar terhadap jumlah barang termasuk juga harga barang tersebut, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli ya, tanpa merugikan satu sama lain ya. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang tersebut. Sebaliknya, penjual atau pedagang biasanya memperhitungkan laba atau keuntungan yang didapatkan, yang diinginkan begitu ya. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan ya terjadinya tawar-menawar ya. Perbedaan kepentingan tersebut ya mengakibatkan terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual begitu ya. Kita lanjut fungsi yang ketiga, yaitu fungsi promosi. Nah, artinya apa? Bahwa pasar ya menjual barang sekaligus memperkenalkan atau mempromosikan barang tersebut kepada masyarakat dengan memajang ataupun menampilkan barang hasil produksi tersebut. Diharapkan memang dapat menarik minat konsumen atau pembeli untuk membeli barang tersebut ya. Jadi dengan kata lain ya, bahwa pasar ini menjadi alat bantu bagi produsen untuk memasarkannya atau untuk memperkenalkannya gitu ya. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis dari pasar. Nah, jenis yang pertama adalah menurut wujudnya. Secara umum, menurut wujudnya, pasar itu sendiri terdiri dari, yang pertama ada pasar konkret, nanti yang kedua ada pasar abstrak ya. Pasar konkret adalah pasar yang bersifat nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, unsur pembeli, termasuk juga barangnya ya, barang yang diperjualbelikan tersedia di pasar tersebut. Fisik dari
barangnya tersedia di pasar tersebut. Contohnya adalah supermarket, minimarket, pasar buah, pasar tradisional, di mana memang barang yang diperjualbelikan tersedia di pasar, penjual dan pembeli bertemu di pasar tersebut, begitu ya. Lalu yang kedua ada pasar abstrak. Ini kebalikan dari pasar konkret ya. Pasar abstrak atau pasar tidak nyata ini bisa kita artikan bahwa pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui alat komunikasi atau media tertentu ya. Adapun barang yang akan diperjualbelikan itu sifatnya masih berupa gambar atau video yang bisa diakses melalui media tertentu. Contohnya adalah perdagangan online ya, seperti marketplace, OLX ya, dan perdagangan online lainnya ya. Lalu yang kedua, menurut jenis barang yang diperdagangkan ya, terdiri dari yang pertama ada pasar barang konsumsi. Nah, ini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari ya, yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kegiatan konsumsinya, begitu ya. Contohnya pasar ikan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pasar buah ya, kemudian mall yang memang secara umum menyediakan barang-barang konsumsi ya. Lalu yang kedua ada pasar barang produksi. Nah, ini merupakan pasar yang menjual atau menyediakan faktor-faktor produksi. Tentu kalian masih ingat ya, ada 4 bagian dari faktor produksi ya. Ada tenaga kerja atau sumber daya manusia, ada bahan baku atau sumber daya alam, ada modal, begitu ya, termasuk juga skill atau keahlian. Jadi contoh dari barang produksi ini adalah pasar modal, pasar tenaga kerja, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah menurut luas jaringan distribusi ya. Menurut luas jaringan distribusi dibagi menjadi yang pertama ada pasar setempat ya, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat pada suatu wilayah di mana penjual dan pembeli merupakan penduduk yang tinggal pada daerah tersebut ya, pada daerah setempat tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya daerahnya ya, dipengaruhi oleh barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat tersebut. Contohnya adalah pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta yang memang menjual batik hasil daerah tersebut. Penjual pada pasar ini memakai kain batik untuk melestarikan budayanya, sehingga permintaan batik pada daerah ini sangat banyak dan tentu berbeda dengan permintaan batik dari daerah lain ya. Jadi secara umum ya, pasar itu merupakan penyesuaian terhadap kondisi yang ada pada daerah tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasar nasional ya, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara, seluruh wilayah pada suatu negara ya. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut ya. Artinya yang menjadi penjual dan menjadi pembeli adalah semua penduduk yang ada pada negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal pada negara tersebut ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pasar regional ya, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan ya. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut ya. Sudah pasti organisasi gabungan dari beberapa negara. Contohnya adalah kerjasama perdagangan antar negara anggota ASEAN ya. Ada 10 negara anggota ASEAN dan memang hingga saat ini masih melakukan kerjasama perdagangan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pasar internasional. Dari segi namanya berarti ini adalah perdagangan yang terjadi antara 2 negara atau lebih ya. Contohnya adalah perdagangan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor ya. Kita lanjut yang berikutnya, jenis pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Secara umum terdiri dari
Yang pertama ada pasar harian, ya, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan, ya, yang bersifat pokok sehari-hari, gitu ya. Contohnya adalah pasar induk yang ada pada setiap kota, begitu ya. Di mana pasar induk ini memang dilakukan setiap hari. Para penjual dan pembeli berada pada lokasi pasar setiap harinya, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasar mingguan. Dari segi namanya berarti ini adalah pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, ya. Kemudian ada pasar bulanan juga, yaitu pasar yang kegiatannya dilakukan sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos misalnya, ya. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik misalnya gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Jadi memang sifatnya bulanan, ya, sebulan sekali. Nah, yang keempat adalah pasar tahunan. Pasar tahunan ini adalah pasar yang diadakan setahun sekali, ya. Pasar ini bersifat nasional, bisa juga bersifat internasional, ya. Nah, produk-produk yang ada dalam suatu negara ataupun beberapa kelompok negara, ya, dipromosikan, ya, pada pasar tahunan ini. Biasanya memang tujuan dari pasar tahunan ini adalah untuk mempromosikan barang-barang baru. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta, begitu ya. Berikutnya adalah menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan banyak terdapat pembeli yang memang sama-sama telah mengetahui situasi pasar, ya. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis, di mana penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga, ya. Jadi tidak sesuka hati menentukan harga baik pembeli maupun penjual, ya, karena memang harga ditentukan oleh kekuatan pasar, ya. Contohnya adalah pasar sayuran, pasar buah-buahan, begitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ini kebalikannya, ya, yaitu pasar penjual, ya, dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Sekali lagi bahwa dalam pasar ini, baik penjual maupun pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga, ya, tergantung kebutuhan dari masing-masing, ya. Baik, sekian mengenai pasar. Yang berikutnya adalah harga pasar ataupun harga keseimbangan, ya. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, sekali lagi, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan seperti yang saya katakan tadi, ya. Karena memang pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Baik, nah berikutnya terbentuknya harga pasar, ya, ini tentu melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli, ya. Tawar-menawar terhadap harga tersebut tentunya, ya. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, ya. Nah, jadi memang secara umum harga pasar ini tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan jumlah penawaran, karena memang sekali lagi baik jumlah permintaan dan penawaran itu memiliki jumlah yang seimbang, begitu ya. Nah, baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.